Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, beliau Bapak dosen, Bapak Dr. Ahmad Arifuddin MPD. Perkenalkan nama saya Aditya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul peningkatan minat belajar menggunakan model pembelajaran klasikal pada santri TPQ Al-Wardah, Jalan Cutnyadin, Rimbo Bujang, Tebo, Jambi. Bab 1. Latar belakang. Pembelajaran Al-Quran merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan karakter dan peningkatan jiwa religius pada individu muslim. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pembelajaran Al-Quran di TPQ Al-Wardah dengan konsep sorogan. Metode ini dirasa kurang efektif dan terkesan membosankan. Hal ini dibuktikan dengan santri yang kurang aktif mengikuti pembelajaran atau bisa dikatakan dengan kurangnya minat santri. Solusi dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan metode klasikal, di mana hal ini guru bisa mengendalikan kelas dan keributan di kelas pun akan bisa teratasi. Pernyataan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang timbul dalam penelitian, yaitu kurangnya minat santri TPQ dalam mempelajari Al-Quran di TPQ Al-Wardah. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini, yaitu peningkatan minat belajar menggunakan model pembelajaran klasikal pada siswa TPQ Al-Wardah. Relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar Al-Quran agar kedepannya para santri TPQ lebih bersemangat dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga sebagai acuan tolak ukur proses pembelajaran di TPQ Al-Wardah sebagai bahan evaluasi dengan tujuan TPQ Al-Wardah akan menjadi lebih baik. Bab 2. Tinjauan konseptual dan teori. Pada penelitian kali ini, penulis merumuskan pada 4 poin tinjauan konseptual dan teori. Di antaranya adalah pengertian minat, pengertian belajar, pengertian model pembelajaran, dan pembelajaran klasikal. Pembahasan yang pertama yaitu tentang niat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat bakat ditunjukkan dengan ketertarikan, kesenangan, gairah, serta perhatian lebih terhadap bidang tersebut. Selanjutnya, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Pengertian model pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik, dan antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif, agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori yang digunakan dalam mengorganisasikan proses belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan belajar, model pembelajaran terkait dengan pemilihan strategi, pembuatan struktur metode, keterampilan, dan aktivitas peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran klasikal. Metode pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran yang dilakukan dalam waktu yang sama, serta kegiatan pembelajarannya diikuti oleh semua siswa dalam satu kelas. Menurut Ainur Rahman, model pembelajaran klasikal adalah model pembelajaran yang lebih mengutamakan peran guru dalam memberikan suatu informasi melalui topik yang disampaikannya. Proses pembelajaran dalam metode pembelajaran ini dilakukan di dalam kelas. Dari pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa metode pembelajaran klasikal adalah model pembelajaran yang berlangsung oleh tenaga pendidik dan juga peserta didik
dalam kelompok besar, yaitu seluruh siswa di dalam kelas bekerja sama untuk melakukan kegiatan tanya jawab maupun diskusi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam metode pembelajaran ini, diantaranya adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, tinjauan hasil penelitian terdahulu. Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan atau penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap, serta pembanding yang relevan sehingga penulisan proposal ini lebih memadai. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka yang berupa penelitian yang ada. Selain itu, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai subjek-subjek tertentu. Sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah hal yang wajar dan untuk dapat saling melengkapi. Adapun ringkasan penelitian yang relevan dijadikan sumber referensi terkait dalam penelitian ini yaitu pada implementasi model pembelajaran klasikal dalam pendidikan anak usia dini di TK Pertiwi 1 Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode klasikal dalam pembelajaran mampu meningkatkan efisiensi waktu dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat subfokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Alur penelitian dari penulis yaitu berupa populasi, kemudian observasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Hipotesis penelitian. Terdapat peningkatan minat belajar siswa menggunakan model pembelajaran klasikal. Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk melihat pengaruh suatu treatment atau perlakuan yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti. Menurut Dirmawan, metode penelitian eksperimen merupakan kegiatan peneliti yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, tindakan, treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa, atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan yang lain. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini, bertempat di TPQ Al-Wardah Masjid Darussalam, Jalan Cutnyadin, di Bebujang Tebo Jambi, yang dilaksanakan pada santri TPQ Iqra 4 dan Iqra 5. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Sugiono dalam Lestari Yuda Negara menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah santri TPQ Al-Wardah Iqra 4 dan Iqra 5. Jumlah santri yaitu sebanyak 59 santri, Iqra 1 berjumlah 10 santri, Iqra 2 berjumlah 21 santri, Iqra 3 berjumlah 17 santri, Iqra 4 berjumlah 4 santri, dan Iqra 5 berjumlah 7 santri. Sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek ataupun subjek penelitian. Jadi, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan secara umum. Maka dari itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif ataupun mewakili populasi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari Iqra 4 dan Iqra 5. Alasan penulis mengambil sampel tersebut dikarenakan usia rata-rata santri tersebut sudah masuk pada kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar, sehingga lebih paham dan lebih mudah untuk menyampaikan suatu materi. Selanjutnya, variabel penelitian. S. Margono menyatakan bahwa variabel adalah sebuah konsep yang memiliki variasi nilai. Artinya, variabel ini sudah pasti punya sifat yang beragam dan merujuk pada karakteristik yang berbeda antara satu variabel dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka diduga akan dapat berubah dalam keragamannya. Variabel bebas ini bisa juga disebut dengan variabel pengaruh, perlakuan, kuasa, treatment, independen, dan disingkat dengan variabel X. Variabel terikat adalah suatu variabel yang berubah karena pengaruh variabel bebas atau disebut dengan variabel X. Variabel terikat sering disebut juga dengan variabel terpengaruh atau dependen, tergantung efek tak bebas dan disingkat dengan nama variabel Y. Variabel bebas X, pembelajaran menggunakan metode klasikal. Variabel terikat Y, peningkatan minat belajar. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket dan kuesioner. Dari 11 santri TPQ menyatakan puas dengan menggunakan metode klasikal. Hal ini dibuktikan dengan responden ataupun santri yang telah mengisi kuesioner yang diberikan oleh penulis. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Tujuan dari analisis data yang dilakukan adalah supaya informasi yang dihimpun agar menjadi jelas, eksplisit. Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil angket atau kuesioner wawancara. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.